Bab 43, Manusia Pohon. Ada banyak jejak kaki besar di depan lembah, panjangnya 1 meter. Apalagi bentuk jejak kakinya hampir sama dengan manusia, mungkinkah mereka raksasa? Ketika dia berada di dunia manusia, dia pernah mendengar legenda seperti itu. Beberapa orang yang selamat dari zaman kuno bertubuh sangat tinggi, seolah-olah mereka adalah raksasa. Ini mungkin alasan mengapa kera iblis berdarah enggan untuk datang, dan itu pasti ada hubungannya dengan raksasa di sini. Hanya saja, bisakah dikatakan bahwa Zhao Liner tinggal di daerah raksasa? Xiao Chen dan ketiga kerangka itu bergerak maju dengan hati-hati, ingin melihat apa yang terjadi. Lembahnya hijau dan subur, di kejauhan terlihat banyak pepohonan purba yang menjulang tinggi, mulut lembah tidak terlalu terbuka, lebarnya hanya sekitar 10 meter, dinding lembah di kedua sisinya agak curam, dan banyak sekali pohon-pohon raksasa tumbuh di atasnya, yang membuat tempat ini tampak penuh kehidupan. Xiao Chen melihat banyak tanda dalam di pintu masuk lembah. Jejak kaki besar yang panjangnya lebih dari 1 meter benar-benar menakutkan. Dia samar-samar merasakan bahaya mendekat. Dia dan ketiga kerangka itu dengan hati-hati berhenti di pintu masuk lembah. Melihat ke dalam dari mulut lembah, sangat damai dan tenang, burung-burung berkicau dengan anggun, bunga-bunga berwarna-warni dan wangi, wanginya bergerak tertiup angin, ada juga sungai kecil yang terbentuk dari mata air, berkelok-kelok di antara rerumputan dan pepohonan, jernih dan transparan seperti sabuk giok. Tidak ada binatang buas di sini, sehingga dapat dianggap sebagai tanah yang damai dan murni. Namun, menghadapi tempat yang begitu damai, Xiao Chen tiba-tiba merasa bahaya besar akan datang. Dia segera berlari kembali dengan ketiga kerangka itu. Terlepas dari apakah perasaan itu akurat atau tidak, dia harus melarikan diri dari sini terlebih dahulu. Begitu mereka berlari keluar dari pintu masuk lembah, mereka mendengar suara gemuruh yang keras. Beberapa batu besar berguling-guling di dinding lembah di kedua sisi pintu masuk lembah, membuat suara gemuruh seperti ribuan kuda berlari kencang, dan dinding lembah berguncang. Pada saat yang sama, raksasa biru setinggi 8 atau 9 meter mendarat dengan keras di mulut lembah setelah menginjak batu besar, tanah berguncang hebat, dan retakan besar terbuka. Jika Xiao Chen dan yang lainnya menunda sejenak, mereka pasti sudah hancur berkeping-keping sekarang. Raksasa biru setinggi 8 atau 9 meter. Xiao Chen sangat terkejut dan berbalik untuk menonton. Namun kali ini, dia melihat gambaran yang lebih menakjubkan. Di dinding lembah, pohon kuno yang menjulang tinggi mengalami perubahan luar biasa dalam sekejap. Cabang-cabang besar terus bergoyang, dahan dan dedaunan hijau mengeluarkan suara, desir, akar yang kuat seperti naga bertanduk dengan cepat dicabut dari tanah. Seluruh pohon purba mekar dengan cahaya hijau terang, dan tubuh pohon berubah dalam sekejap. Serangkaian perubahan aneh terjadi. Cabang-cabangnya menyusut dengan cepat, dan akarnya juga berubah bentuk dengan cepat. Dalam cahaya hijau yang sangat cemerlang, pohon kuno yang menjulang tinggi itu menyusut, dan kemudian berubah menjadi raksasa cian. Di tengah suara gemuruh yang keras, dia mendarat di mulut lembah dan berdiri berdampingan dengan para raksasa yang telah melompat turun sebelumnya. Dua raksasa cian setinggi 8-9 meter itu memiliki cahaya hijau samar yang mengalir di sekitar mereka, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Ini sungguh luar biasa. Pohon-pohon purba yang kokoh setinggi puluhan meter awalnya berakar di dinding lembah seperti payung raksasa yang menutupi langit. Bagaimana mereka bisa berubah menjadi raksasa biru sekarang?
Manusia pohon. Apakah ini iblis pohon yang sukses? Xiao Chen tidak tahu. Dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, tetapi dua manusia pohon hijau mengambil langkah panjang untuk menyerangnya. Pada saat yang sama, sosok cantik muncul di tebing di atas lembah. Zhao Linerlah yang memikat, dan ada manusia pohon berdiri di sampingnya. Bagaimana kabarnya? Dia sebenarnya bersama manusia pohon misterius itu. Xiao Chen tidak bisa membiarkannya berpikir terlalu banyak, jadi dia segera melarikan diri dengan ketiga kerangka itu. Jangan biarkan dia melarikan diri. Zhao Liner, berpakaian putih seperti salju, kecantikannya tak tertandingi, dan keanggunannya yang tiada taraf berdiri di atas tebing benar-benar membuat orang mengira dia adalah peri dari 9 surga yang telah turun ke dunia fana. Boom, 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 raksasa biru setinggi 8-9 meter, berlari seperti angin, beratnya sebesar gunung, menginjak tanah, benar-benar seperti palu raksasa yang berdebar kencang, dan bumi berguncang hebat. Pada saat yang sama, Zhao Liner, Dewi Kerajaan di tebing, telah berputar ke bahu manusia pohon di sebelahnya. Manusia pohon itu melompat dari tebing dengan cepat, tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau redup, dia mengikuti dua raksasa lainnya dan dengan cepat mengejar Xiao Chen. Ketiga raksasa itu mengejar mereka, membuat Xiao Chen merasakan penindasan yang kuat. Mereka berubah menjadi 4 cahaya dan bayangan dengan 3 kerangka, dan dengan cepat melompati pegunungan dan hutan. Hutan tua primitif sangat lebat, meskipun ketiga manusia pohon hijau berlari seperti angin dan mengambil langkah besar, mereka terus-menerus terhalang oleh pegunungan dan hutan, dan sulit untuk mengejar Xiao Chen dalam waktu singkat. Zhao Liner berdiri di bahu manusia pohon, sosoknya jernih dan cantik, matanya bersinar terang. Dia telah lama menunggu Xiao Chen di sini, dia tahu dia akan melakukannya temukan tempat ini, dan hari ini akhirnya tiba waktunya untuk melawan waktu. Dia beruntung disayangi oleh Pegasus kecil, binatang suci muda ini adalah kesayangan alam dan memiliki hubungan baik dengan manusia pohon aneh di lembah manusia pohon. Jadi dia juga mendapatkan persahabatan dengan manusia pohon. Meskipun jumlah manusia pohon terbatas, setiap manusia pohon sangat kuat dan berevolusi dari pohon purba yang berusia hampir 10.000 tahun. Mereka adalah makhluk spiritual yang dibesarkan secara alami. Mereka memahami kekuatan alam dan dapat membuat orang barbar menjadi ganas. Bahkan binatang buas pun tidak berani mendekati lembah Trimen. Kecuali perjanjian tertua, perjanjian lainnya tampaknya baru saja mengembangkan kebijaksanaan spiritual mereka dan belum terlalu pintar. Zhao Liner mengandalkan hubungan dengan binatang suci unicorn kecil untuk dengan mudah mendapatkan dukungan mereka. Xiao Chen, kamu tidak mengharapkan perubahan hari ini, kan? Orang yang terakhir tertawa adalah pemenangnya. Meskipun suara Zhao Liner indah, kata-katanya mengungkapkan niat membunuh pada saat ini. Tunggu sampai kamu menangkapku dan tertawa lagi. Mungkin suatu hari nanti kamu, Dewi Kerajaan yang mulia sepertimu, akan menjadi budak perempuanku. Zhao Liner tampak tenang dan tidak marah, dan memerintahkan 3 manusia pohon untuk mengepung Xiao Chen. Pohon-pohon berguncang, dan ketiga manusia pohon itu berlari cepat melewati hutan, memisahkan petak-petak hutan tua yang lebat. Tubuh mereka mengalir dengan cahaya hijau samar, yang merupakan kekuatan alami yang mereka miliki sejak lahir, membantu mereka menyingkirkan cabang-cabang pohon raksasa yang menghalangi. Suara lari manusia pohon begitu keras sehingga pegunungan dan hutan sedikit berguncang.
Binatang buas yang ketakutan berlari dengan liar. Kemudian beberapa binatang buas bergegas keluar. Setelah melihat 3 raksasa setinggi 8 atau 9 meter, mereka semua berhenti, langkah. Pada saat ini, suara gemuruh tersebut membuat khawatir para penggarap di daerah tersebut. Banyak orang yang mendengar suara tersebut dan terbang menuju puncak pohon raksasa, atau memanjat tebing gunung untuk memandang ke sini. Bab 44 Binatang Kecil yang Misterius. Melihat 3 raksasa biru kehijauan dari kejauhan membuat semua pembudidaya terlihat terkejut. Apalagi saat melihat Xiao Chen diburu, beberapa kultivator semakin khawatir setelah melihat pertarungan antara Xiao Chen dan Kaiao. Pada saat yang sama, Zhao Liner berdiri di bahu manusia pohon hijau dengan keagungan yang tak tertandingi, berusaha untuk tidak menarik perhatian. Untuk sementara waktu, semua pembudidaya di daerah terdekat mengejar jejak mereka dan memperhatikan perkembangannya, situasi. Saat ini, banyak pembudidaya telah mendarat di Pulau Naga. Mereka semua datang untuk naga leluhur dan raja naga pendamping. Ada banyak pertempuran, dan banyak pembudidaya meninggal. Manusia pohon raksasa berpartisipasi dalam pertempuran tersebut, dan pertempuran pengejaran dan pembunuhan lintas wilayah adalah yang paling masif, yang secara bertahap mengingatkan sebagian besar pembudidaya di wilayah luar pulau, dan banyak orang yang memperhatikan. Faktanya, banyak orang sudah berpikir untuk mendekati Zhao Liner. Mereka bisa menebak asal-muasal manusia pohon. Itu pasti bertransformasi dari pohon berumur 10.000 tahun. Mereka pasti lahir di Pulau Naga. Jika mereka menang atas Zhao Liner, mereka tidak hanya akan dapatkan kecantikan yang menawan, tapi juga kekuatan tempur yang tak terbayangkan. Di depan air terjun berkabut, sosok Yan Qingcheng tampak seperti mimpi. Dia berdiri di atas tebing dan sedikit mengernyit saat dia melihat beberapa raksasa yang berlari melewatinya. Pria pirang tampan Ren juga menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, sebenarnya ada manusia pohon di Pulau Naga. Ini membutuhkan puluhan ribu pohon kuno. Mereka adalah kristalisasi alam. Yarot adalah anggota suku hutan. Jika kita bisa mengalahkan manusia pohon, saya khawatir kekuatannya akan meningkat pesat dan dia akan melampaui kita. Sementara mereka memperhatikan masalah ini, Yarot dan Kayo muda yang barbar dan kuat juga menyaksikan semua ini di gunung tidak jauh dari sana. Yarot sangat bersemangat dan berkata dengan suara gemetar, ternyata itu adalah manusia pohon yang berubah dari pohon berumur 10.000 tahun, dan 3 di antaranya muncul sekaligus. Meskipun budidaya Xiao Chen telah menembus alam aslinya, ia masih merasakan sakit kepala saat menghadapi 3 raksasa. Ia telah terpisah dari 3 makhluk undead, namun manusia pohon, di bawah komando Zhao Liner, semuanya mengejarnya. Hingga saat ini, mereka telah mendaki lebih dari selusin pegunungan berturut-turut, membuat khawatir banyak burung dan binatang buas, tetapi ketiga manusia pohon hijau mengikuti mereka seperti bayangan, tidak dapat melarikan diri sama sekali, dan mereka benar-benar terkepung. Ledakan, sebuah kaki raksasa menginjak-injak pepohonan hutan, dengan cahaya hijau muda mengalir, dan melangkah keras ke arahnya. Xiao Chen meninggalkan bayangan di tempat, dan dengan cepat menghindar. Kaki raksasa itu menginjak tanah dengan keras, dan bumi tiba-tiba retakan muncul, dan pepohonan di dekatnya berguncang dengan liar. Kemudian, beberapa lengan raksasa menyapu, dan cahaya hijau yang dipancarkan sangat menyilaukan. Ini adalah kekuatan alami dari aliran manusia pohon.
Lengannya sepertinya terbuat dari baja, dan, dengan gemuruh, menyapu deretan besar pohon raksasa. Pohon-pohon yang tumbang hampir menenggelamkan Xiao Chen. 6 tangan raksasa mencengkeramnya, dan keringat dingin muncul di punggung Xiao Chen. Dia terus mengubah tubuh dan tubuhnya, seolah-olah tubuhnya terbakar. Cahaya cemerlang meledak, seperti api ilahi yang melompat di hutan pegunungan. Meninggalkan serangkaian bayangan, menghindari manusia pohon raksasa. Para penggarap yang memperhatikan tempat ini semuanya terkejut. Manusia pohon itu benar-benar menakutkan. Mereka semua diam-diam terkejut. Xiao Chen, mari kita lihat bak. Aimana kamu melarikan diri? Dewi kerajaan berdiri di bahu manusia pohon, dan senyuman perlahan-lahan mekar di wajah cantiknya, membuat bunga-bunga di hutan tiba-tiba gerhana. Lengan hijau raksasa bersinar terang, dan tangan raksasa itu menyapu semua rintangan. Setelah terus-menerus menebang 7 atau 8 pohon raksasa, Xiao Chen akhirnya tertutup di depan, membuatnya tidak bisa lagi mundur. Ledakan. Telapak tangan hijau raksasa, yang lebih tinggi dari separuh tubuh Xiao Chen, menebas ke depan dengan keras. Tidak dapat mengelak, Xiao Chen hanya bisa meningkatkan kekuatannya hingga batasnya dan mengambil telapak tangan dengan seluruh kekuatannya. Tangannya bergerak terus-menerus, dan segel misterius dan magis ditembakkan satu demi satu. Dalam cahaya terang, pola bintang yang indah muncul di depan Xiao Chen, seperti perisai kuno dan misterius, membantunya melawan telapak tangan raksasa. Tebasan yang kuat, telapak tangan hijau raksasa, dengan cahayanya yang menyilaukan, menghantam peta bintang dengan keras. Tirai tipis di depan Xiao Chen pecah, dan bintang-bintang meredup. Xiao Chen terlempar dengan kekuatan yang kuat. Di tengah suara pepohonan yang pecah, tubuh Xiao Chen memancarkan cahaya yang sangat terang, mematahkan lusinan pohon kuno yang menjulang tinggi dan jatuh di antara cabang dan dedaunan yang patah. Ia kini merasakan kepedihan kayu yang telah dibombardir dengan begitu kejam olehnya. Tak disangka ia akan merasakan sendiri perasaan itu tak lama kemudian. Ledakan. Sebuah kaki besar menginjak sisi Xiao Chen. Jika dia tidak berguling cukup cepat, dia mungkin akan terinjak-injak. Xiao Chen melompat dengan cepat, dan tubuhnya memancarkan cahaya terang, tidak dapat menghindarinya, dia hanya bisa bertarung dengan manusia pohon. Namun, manusia pohon tidak hanya tinggi. Mereka juga dapat menggunakan kekuatan alam. Setiap kali mereka bertabrakan, cahaya hijau cemerlang meledak. Xiao Chen merasa seolah-olah dia telah menabrak gunung besar. Dampak yang kuat membuatnya merasa sepertinya dia kesakitan setiap saat. Rasa sakit itu menyiksa sekali di sekujur tubuhku. Meskipun esensi kehidupannya kuat dan berubah menjadi api ilahi yang besar, menyala dengan berkobar di luar tubuhnya, dia masih tidak mampu menahan serangan dahsyat dari manusia pohon. Bagaimanapun, manusia pohon itu terlalu besar. Xiao Chen terus-menerus ditebang di hutan pegunungan, mematahkan deretan pohon raksasa. Menghadapi manusia pohon raksasa, dia merasa tidak berdaya. Sebuah sungai mengalir melalui hutan tua primitif di depan. Xiao Chen sepertinya melihat harapan, dan bertukar pukulan dengan manusia pohon beberapa kali lagi, dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri menuju sungai. Hentikan dia dengan cepat. Zhao Liner berteriak buru-buru. Hutan pegunungan terlalu lebat, walaupun sungainya sangat lebar, namun sangat landai dan tidak ada suara air yang mengalir, sehingga tidak diperhatikan sebelumnya. Sungai yang lebar ini adalah sungai penyelamat nyawa Xiao Chen. Tanpa ragu-ragu,
dia melompat ke dalam sambil melontarkan, pop, meninggalkan beberapa cipratan ke air dan menghilang. Segalanya selalu tidak dapat diprediksi, dan Zhao Liner merasa sangat frustrasi. Meskipun dia sudah di depan mata akan kemenangan, dia tidak ingin gagal pada akhirnya. Dia ingin mengejar sungai, tetapi setelah melihat daerah terdekat, dia tidak berani membiarkan manusia pohon itu bergerak maju. Tanpa disadari, ia telah sampai di tepi wilayah Tyrannosaurus. Itu adalah raja yang kejam. Belum lagi ketiga manusia pohon, meski mereka datang beberapa kali lebih banyak, mereka akan dicabik-cabik oleh Tyrannosaurus dalam sekejap. Tyrannosaurus adalah salah satu klan kerajaan paling ganas di klan naga, dikatakan sebagai spesies naga kuat yang dapat melawan dewa. Setengah jam kemudian, ombak melonjak, dan Xiao Chen muncul dari air, bekas darah tumpah dari sudut mulutnya, pohon setinggi 89 meter itu sangat kuat, dan dia terluka parah. Selama setengah jam, ia tidak berenang menyusuri sungai, ketika masuk ke dalam air, ia menyelinap ke hulu sejauh puluhan meter, lalu tetap bersembunyi di dalam air tanpa bergerak. Setelah berjuang untuk memanjat tepi sungai dan terhuyung-huyung sejauh lebih dari 10 meter, Xiao Chen duduk di tanah sambil berkata, "Pop," lalu berbaring telentang di antara rerumputan dan menghirup udara segar. Tiba-tiba, dia merasakan aura berbahaya, seolah-olah ada yang mengintip di kegelapan. Xiao Chen segera berdiri. Energi kehidupan yang kuat melonjak seperti api ilahi. Cahaya yang menyilaukan menguapkan pakaiannya dalam sekejap. Seluruh tubuhnya sepertinya ditutupi dengan lapisan baju besi ilahi yang cerah, dan dia seperti naga hidup dan seekor harimau. Dia dengan jelas memahami bahwa jumlah pembudidaya yang memasuki Pulau Naga telah meningkat pesat. Baru saja, banyak orang pasti diam-diam memperhatikan proses raksasa Qian mengejarnya. Sekarang orang-orang di sekitar mungkin ingin mengambil tindakan terhadapnya, dan ingin mengurangi jumlah petani pesaing yang kuat. Dia tidak punya pilihan selain menunjukkan momentum kuatnya dan memperingatkan. Benar saja, suasana berbahaya saat mengintip sepertinya sudah berkurang banyak. Namun masih ada orang yang menatapnya, dan dia bisa merasakan cahaya dingin seperti ular berbisa datang dari hutan di belakangnya. Beberapa orang tampak yakin bahwa dia terluka parah dan melihat ini sebagai kesempatan bagus untuk menyingkirkannya. Pulau Naga saat ini, yang kuat bertahan dan yang lemah binasa, sungguh kejam. Xiao Chen menahan cahaya cemerlang di luar tubuhnya, jika tidak maka hanya akan membuat tuannya berpikir bahwa dia bersalah, dan dia berjalan menuju wilayah Tyrannosaurus dengan tergesa-gesa. Benar saja, seseorang mengikuti Anda. Niat membunuh semakin dekat, dan sepertinya seorang master telah menguncinya dengan kuat. Bahayanya semakin dekat dan dekat, dan orang yang berada dalam kegelapan akan mengambil tindakan. Ini pasti orang yang kuat, dan saya khawatir langkah selanjutnya adalah serangan yang menggelegar. Xiao Chen mengerutkan kening. Kondisi fisiknya sangat buruk sekarang. Dia diledakkan oleh raksasa Qian setinggi 8-9 meter. Bahkan tubuh King Kong mungkin tidak dapat bertahan. Jika ada pertempuran lagi, itu akan terjadi, mimpi buruk baginya. Mengaum, terdengar auman harimau, dan 3 bayangan familiar muncul di depan mereka. Raja Qin Guang, Raja Yama, dan Raja Samsara mencabik-cabik seekor harimau raksasa yang menghalangi jalan dan berubah menjadi 3 lampu putih dan bergegas menuju ke sini. Pada saat ini, di mata Xiao Chen, 3 kerangka seputih salju bukan lagi kerangka, melainkan 3 malaikat,
mereka tiba tepat pada waktunya. Diam-diam mengunci aura berbahaya Xiao Chen, aura itu dengan cepat menghilang setelah sedikit ragu. Jika ketiga kerangka itu tidak tiba tepat waktu, itu bukanlah alarm palsu. Xiao Chen akhirnya benar-benar santai, tapi dia tidak bisa berhenti sekarang. Dia dan ketiga kerangka itu berjalan menyusuri sungai menuju wilayah Tyrannosaurus di depan. Jika Anda ingin pergi ke rawa kematian, Anda harus melewati daerah ini terlebih dahulu, dan ini adalah wilayah raja yang kejam, dan para pembudidaya biasa tidak berani mendekatinya. Setelah 2 mil jauhnya ke dalam tanah, Xiao Chen tidak lagi khawatir tentang invasi binatang buas. Dia juga tidak khawatir tentang para pembudidaya yang menerobos masuk dan melakukan serangan diam-diam, selain menjaga dari kemungkinan kemunculan Tyrannosaurus. Setelah menemukan tempat yang aman dan terpencil, tiba-tiba Xiao Chen berbaring di rerumputan, kelelahan hingga seluruh tubuhnya terasa sakit parah. Selama setengah jam, dia tetap tidak bergerak, diam-diam mengoperasikan keterampilan misteriusnya, menyembuhkan tubuhnya yang terluka dan memulihkan vitalitasnya. Gelombang air yang ringan perlahan mengalir dan menyelimuti tubuhnya. Akhirnya, Xiao Chen menikmati pelayanan ketiga kerangka tersebut. Raja Qin Guang, Raja Yama, dan Raja Samsara menggendong Xiao Chen dan dengan cepat berjalan melewati pegunungan dan hutan menuju rawa. Beberapa pembudidaya melihat pemandangan aneh ini. Mereka yang tidak tahu banyak tentang makhluk undead benar-benar merasa seperti melihat hantu. 3 kerangka seputih salju sebenarnya membawa seorang pria dan melarikan diri. Beberapa orang ingin mengikuti mereka, tetapi jaraknya jauh dan hutan purba terlalu lebat, tengkorak itu menghilang dalam beberapa kilatan. Meski Xiao Chen digendong oleh 3 kerangka, ia selalu memperhatikan pergerakan di sekitarnya. Saat mendekati rawa, tanpa sengaja ia melihat seorang lelaki kecil berbulu. Sekalipun beberapa orang berdiri di tengah lautan manusia, mereka akan terlihat berbeda dan menarik perhatian semua orang. Situasi ini juga berlaku untuk hewan. Si kecil berbulu bagaikan bola salju putih bersih, memancarkan spiritualitas yang tak terlukiskan. Seperti harimau kecil, seperti singa kecil, lebih mirip anak kucing, tetapi jauh lebih cantik dari semuanya, dengan rambut putih panjang berbulu halus, seputih salju dan lembut, putih bersih, sekaligus cerah dan bersinar seperti satin. Dengan kecemerlangan putih susu, panjangnya hanya setengah kaki, namun penuh spiritualitas, matanya yang besar seterang permata hitam, sangat kontras dengan tubuhnya yang seputih salju. Setiap kali berkedip, ia berkibar dan penuh energi spiritual. Saat ini, ia sedang berjongkok di tanah, dan sebenarnya sangat manusiawi, dengan sepasang mata besar yang cerah. Ia menatap Xiao Chen dengan menyedihkan. Membaca www, Kansu, cakar kecil seputih salju diletakkan di mulutnya, seperti sedang menghisap, seperti anak kecil yang kelaparan. Xiao Chen tidak tahu jenis binatang apa itu, tapi yang pasti dia adalah makhluk kecil yang penuh kebijaksanaan. Itu memberi orang perasaan yang unik. Meskipun terlihat seperti binatang kecil yang lucu, dia penuh dengan spiritualitas, seperti peri. Untungnya, Xiao Chen adalah seorang laki-laki. Jika dia seorang wanita, dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak bergegas dan memeluknya. Pria kecil spiritual ini sangat lucu. Mengoceh, suara si kecil sama sekali tidak terdengar seperti binatang, seperti bayi yang sedang belajar berbicara. Ia terus mengoceh dan menatapnya dengan menyedihkan. Meskipun Xiao Chen bertekad dan bertekad, hatinya tampak sedikit tersentuh.
dia memutuskan untuk membelikan makanan untuk si kecil, dan bahkan menjaganya di sisinya untuk sementara. Namun, pada saat ini, ketiga kerangka itu tiba-tiba seperti melihat hantu. Sebelum Xiao Chen mengerti apa yang sedang terjadi, mereka melepaskan satu sama lain dan melemparkannya ke tanah dengan suara pop. Tanpa persiapan, Xiao Chen terlempar dengan keras, dan beberapa batu keras kebetulan tertancap di bawahnya. Dia langsung melompat kesakitan. Pada saat ini, Xiao Chen memiliki keinginan untuk membongkar ketiga kerangka itu. Pada saat ini, Raja Qin Guang, Raja Yama, dan Raja Samsara bergegas ke rawa dengan panik, lalu mereka berpisah dan berbaring tegak di antara tulang-tulang. Mereka menjadi tidak bergerak dan mulai berpura-pura mati. Bab 45 luar biasa. Xiao Chen menggendong lelaki kecil yang seperti bola salju di tanah. Mata besar makhluk kecil yang menyedihkan itu berkibar dan dia tidak melawan sama sekali. Xiao Chen berjalan ke rawa sambil menggendong si kecil berbulu. Dia memandangi tiga kerangka lurus itu dengan curiga. Apa yang salah dengan mereka? Apakah mereka takut pada sesuatu? Tapi tidak ada makhluk jahat lain di depannya. Mungkinkah bola salju kecil yang penuh spiritualitas ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengabaikan mereka, Xiao Chen bergegas melihat pohon suci kecil itu, setelah disergap oleh Dewi Kerajaan Zhaoliner. Alasan mengapa dia kembali ke sini terutama karena bibit suci masih berakar di sini. Pohon keramat kecil setinggi palem yang dipenuhi cahaya dan kabut membuat kawasan tersebut penuh vitalitas. Pohon purba tempat berakarnya juga mendapat banyak manfaat, menjadi hijau dan sedikit lebih spiritual. Pom-pom seputih salju yang menyedihkan di pelukan Xiao Chen tiba-tiba memiliki sepasang mata besar dan cerah yang bersinar dengan cahaya yang berbeda dari sebelumnya. Sebelum Xiao Chen bisa bereaksi, itu berubah menjadi cahaya putih dan bergegas menuju pohon kuno dengan desir suara, mencabut pohon suci kecil itu dengan paksa. Pada saat ini, jantung Xiao Chen berdebar kencang dan dia meneriakkan sesuatu yang buruk. Jika dia mencabutnya dengan kekuatan seperti itu, akar pohon suci kecil itu mungkin patah. Apa yang membuatnya khawatir masih tertinggal. Binatang kecil seputih salju, yang tampak seperti harimau kecil dan singa kecil, memegang erat pohon suci kecil itu di pelukannya, berguling-guling dengan gembira dan gembira di hutan. Itu sangat mirip. Anak yang mendapat permen lalu menggigit daun giok dari pohon kecil. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga Xiao Chen tidak punya waktu untuk menghentikannya. Baru setelah binatang kecil itu berteriak, "Bah!" dan terus mengunyah daun giok, dia bergegas maju dan meraih binatang kecil itu. Pom-pom seputih salju itu memeluk pohon kecil itu erat-erat dan menolak untuk melepaskannya, namun, yang membuat Xiao Chen merasa sedikit lega adalah rimpang pohon kecil itu tidak patah, dan kedua daun giok yang jernih itu juga patah. Utuh si kecil tidak mengunyah daun giok, tapi menghisapnya. Benar-benar alarm palsu. Si kecil ini sangat berantakan sehingga Xiao Chen ingin memisahkannya dari pohon kecil itu, tetapi ternyata ia memeluknya terlalu erat dan tidak dapat dipisahkan sama sekali. Seolah-olah sedang melindungi makanan, makhluk kecil itu justru mengeluarkan beberapa geraman rendah. Xiao Chen tidak ingin menyakitinya, jadi dia memegangnya dan berjalan menuju ketiga kerangka itu. Ketiga kerangka itu melihat sekeliling. Ketika mereka melihat Xiao Chen mendekat, mereka segera berbaring tegak di antara tulang-tulang itu, membuat Xiao Chen marah dan tertawa. Menempatkan ketiga kerangka itu berdampingan,
Xiao Chen meletakkan pompon seputih salju di sebelah mereka dan memperhatikan dengan tenang. Binatang kecil itu tampak kelaparan, menghisap 2 daun giok, mengeluarkan suara, bah, bah, bah. Yang mengejutkan Xiao Chen adalah saat binatang kecil itu menghisap, 2 daun giok bening mengalir keluar dengan cahaya seperti gelombang air, terus-menerus melonjak menuju mulutnya. Ia sebenarnya dengan cepat menyedot energi dari pohon suci berwarna-warni. Sepasang mata besar yang cerah penuh dengan kepuasan. Mereka tidak lagi menyedihkan seperti sebelumnya. Ekspresi mereka terlalu manusiawi. Xiao Chen merasa binatang kecil ini sangat tidak biasa. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, itu terlalu kecil dan dia tidak berpikir ketiga kerangka itu benar-benar takut padanya. Matahari telah beralih ke barat, dan Xiao Chen juga merasa lapar. Dia mengambil seekor domba kuning dari hutan pegunungan terdekat dan mulai memanggang kaki domba kuning di tepi rawa. Setel. Beberapa saat, aroma yang memikat tercium, dan aroma yang memikat tercium. Warna keemasan dan kuning cerah tercium, kaki domba bersama nanas dan buah-buahan lezat lainnya langsung menggugah selera makannya, dan ia mulai menikmati makan malamnya. Pada saat ini, binatang kecil seputih salju itu tampak kenyang. Dia berhenti menghisap pohon suci kecil itu dan melemparkannya ke tanah dengan santai. Biarkan pohon kecil itu berakar sendiri di rawa. Xiao Chen melihatnya dan mengguncangnya kepalanya. Binatang kecil ini benar-benar mentalitas seorang anak kecil. Namun, penampilan binatang kecil berikutnya mengejutkannya. Pom-pom seputih salju berguling-guling di sekitar ketiga kerangka, dan matanya yang besar dan cerah berkedip seolah sedang berpikir. Lalu tiba-tiba, ia berdiri tegak seperti kera kecil, mengulurkan kedua cakar kecilnya, dan menghancurkan ketiga kerangka itu dengan sekali, klik. Xiao Chen tertegun. Awalnya dia masih terkejut. Si kecil yang tampak seperti harimau kecil dan singa kecil ternyata bisa berdiri tegak seperti kera kecil. Lalu kejadian kekerasan yang tiba-tiba ini membuatnya kaget dan tak bisa dijelaskan. Tiba-tiba saja, untungnya, ketiga kerangka tersebut hanya dibongkar dan dikeluarkan dari sambungannya, dan tidak benar-benar hancur. Bip. Binatang kecil seputih salju itu dengan kuat mengguncang tengkorak ketiga kerangka itu, dan cakar binatang kecil lainnya menunjuk ke pohon kecil tidak jauh dari sana, sepertinya sedang mempertanyakan sesuatu dengan marah. Betul, meski hanya seekor binatang kecil, ekspresinya begitu jelas sehingga Anda bisa merasakan suasana hatinya sepenuhnya. Binatang kecil seputih salju itu berteriak, ya, sambil merobek tulang lengan bawah Raja Qin Guang, menangkapnya dengan cakar binatang kecil, dan menggunakannya sebagai tongkat besar untuk mengetuk tengkorak ketiga kerangka itu, sepertinya menghukum mereka. Rangkaian tindakan ini sangat mirip dan membuat orang merasa sangat menarik. Ketiga kerangka itu tidak lagi berpura-pura mati. Tubuh bagian bawah dan tulang dada mereka terkoyak. Mereka duduk menggunakan tulang lengan untuk menopang diri mereka sendiri, layu seperti dedaunan yang terkena embun beku. Dang dang dang, binatang kecil seputih salju itu meraih tulang lengan bawah, membenturkan tengkoraknya, menunjuk ke pohon suci kecil tidak jauh dari sana, dan masih mengoceh dan bertanya. Ketiga kerangka itu sepertinya terpaksa tidak melakukan apa-apa, mereka saling memandang beberapa saat, lalu ketiga lengan kerangka itu diangkat pada saat yang sama, menunjuk ke arah Xiao Chen. Pingsan, ketiga kerangka ini sangat tidak setia. Dipaksa untuk mengaku oleh seekor binatang kecil berbulu sudah merupakan hal yang sia-sia,
tapi sekarang sangat tidak berdaya untuk menjebaknya bersama-sama. Xiao Chen benar-benar tidak bisa berkata-kata. Suara mendesing. Seberkas cahaya putih bersinar, dan Xiao Chen merasa seperti terbang menembus awan dan kabut. Entah kenapa dia terlempar ke udara. Baru kemudian dia terkejut. Binatang kecil itu terlalu luar biasa, jauh melebihi ekspektasinya. Tubuhnya buru-buru menyesuaikan diri dengan postur bertarung di udara, meledak dengan sinar cahaya cemerlang, dan kemudian mendarat di tanah. Namun, sebelum dia mendarat di tanah, binatang kecil seputih salju di bawah mengedipkan matanya yang besar dan melambaikan cakar binatang kecil itu dengan keras. Cahaya putih langsung menyelimuti dirinya, dan dengan desir, dia terlempar ke udara lagi. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.